Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tirukan. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma aftah li futuhal 'arifin. Alhimni ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihni fid din, 'allimni at-ta'wil, ihdini ila sawa'is sabil. Allahumma ij'alni min 'ibadika as-salihin, min 'ulama'ika al-'amilin, min awliya'ika al-muqarrabin, min a'immatil muttaqin, الهادين المهديين غير الضالين ولا المضلين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم بدون محنة ولا بلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kafa, dan Allah telah mencukupi dari segalanya. Wa salamun, dan keselamatan ala ibadihi alladhina istafa, semoga atas hamba-hambanya Allah yang telah Allah pilih. Wa ba'd, selepas mengucapkan alhamdulillah dan salam atas hamba-hambanya Allah yang telah dipilih, fahadhihi, maka ini kitab risalatun, adalah kitab kecil, samaituha, yang aku telah menamakannya Jalbar Rizki, dengan nama Jalbar Rizki, kitab yang untuk menarik rizki. Fi zubdati husulir rafaqi, fi zubdati husulir rafaqi, di dalam menerangkan intinya menghasilkan kemudahan bi usulir rizki, untuk mendapatkan sumber-sumber rizki. Fil fawaidi, menerangkan mengenai faidah-faidah. Al muta'alliqati, yang berkaitan bi tashilir rizki, untuk memudahkan rizki. Wa tausi'ihi, dan untuk memperluas rizki. Wa wafa'id daini, dan untuk membayar hutang. Aktsaruha, kebanyakan yang ada dalam kitab ini, kebanyakan faidah-faidah ini, mimma, adalah dari keterangan warada, yang telah datang fil ahaditsin nabawiyyati, dalam hadis-hadis yang bersumber dari kenabian, minal adzkari, berupa zikir-zikir, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, al jalibati rizki, yang bisa menarik rizki. Ta'lifil Imam Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Suyuti, susunannya al Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah. Qala rahimahullah, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, maha tinggi Allah, beliau telah mengatakan, faqad sa'alani, maka sungguh telah minta pada aku, sa'ilun, atau telah bertanya kepada aku, orang yang bertanya, amma warada, mengenai amalan-amalan yang telah datang, fil hadithi, dalam hadis, minal adhkari, berupa zikir-zikir, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, al jalibati rizki, yang bisa menarik rizki.
liyulazimaha, supaya selalu mengerjakan amalan-amalan dan zikir tersebut. Man dhaqa alaihi rizquhu, orang yang telah menjadi sempit atas dia rizquhu, rizki dia. Ya, ada orang-orang datang pada saya minta diberi amalan untuk orang-orang yang rizkinya sempit, diberi zikir-zikir untuk memudahkan urusan-urusan dia biar jadi amalan dia. Wa ta'assarat ma'isyatuhu, dan menjadi sulit atas dia ma'isyatuhu, kehidupan dia. Tsumma sa'alani akharu wa akharu, kemudian tanya lagi kepada aku orang lain dan orang lain. Ini tanya, ini tanya, ini tanya. Fajama'tu, maka aku ngumpulkan lahum untuk para penanya tersebut. Hadza juz'a, ini juz ini juz itu satu, ya satu kumpulan. Wa sammaituhu, dan aku telah, kamu baca berapa? Satu juz, ya, satu kumpulan dari bagian Quran. Nah. Wa sammaituhu, dan aku telah menamakan juz tersebut husular rafaqi bi usul rizki, dengan nama husular rafaqi bi usul rizki, menghasilkan, mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pokok-pokoknya rizki. Warattabtuhu, dan aku telah menertibkannya ala faslaini, atas dua fasal. Al awwalu, fasal yang pertama, fima, menerangkan perkara, fima, menerangkan perkara warada, yang telah datang, minal azkari, berupa zikir-zikir, wa da'awati, dan doa-doa untuk memudahkan rizki. Dan rizki yang terbesar bagi orang beriman adalah rizki iman dan Islam itu, yang mana kalau rizki itu terus ada pada kita, maka kita sukses dunia, sukses akhirat. Dan diantara barokahnya orang diberi iman dan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri anugerah-anugerah dia di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Di antara anugerahnya, Allah kabulkan permintaan-permintaan dia kalau dia bisa mewujudkan ketakwaan dalam kehidupannya. Maka ini begitu penting, dan insya Allah akan kita selesaikan dalam ini orang-orang yang pulang duluan, alamat dia ini mau melarat ini berarti. Nah, apalagi yang ngaji ngasar sekarang ngantuk, ini wah sudah melarat beneran ini. Nah. Akhraja, telah meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, fil Awsati, dalam kitab Al-Awsat, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullah, barang siapa Allah telah memakaikan kepada dia, telah memberikan kepada dia nikmatan, satu nikmat, fal yukthir, maka dia supaya memperbanyak, minal hamdilillah, dari mengucapkan alhamdulillah atau memuji pada Allah. Ini diantara adabnya orang yang diberi nikmat, yaitu memperbanyak baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar untuk kita selepas iman, melebihi kita diberi taufik oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini seluruhnya dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah, kecuali orang yang mengajar ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama, atau yang membantu mengajar dan membantu belajar. Jadi kita ini telah diselamatkan dari suasana mal'unah, suasana yang terlaknat, menuju suasana yang bercucuran rahmat. Maka seharusnya kita ini syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok Ramadan, 17 Ramadan diliburkan kita nangis. Nah, seharusnya nangis. Astagfirullah, kok libur nih, gimana ini? Nah, ini saya ini sudah diberi nikmat 11 bulan berterus-terus, kok ini mau diliburkan, programnya mau dikurangi ini. Wah, ini musibah, ini perlu istighfar saya. Nah, sikapnya santri seharusnya begitu itu.
diberi libur tuh nangis darah kalau perlu. Nah, kalau darahnya habis, dagingnya rontok karena menangisi nikmat begitu besar, nikmat belajar ilmu kenabian, ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bisa menghargai, la in syakartum la azidannakum. Akhirnya Allah menggunakan kita di mana saja untuk taklim wa ta'allum. Jadi kalau mondok itu ogah-ogahan, menguap, nah, terus telo, nah, sepertinya enggak semangat begitu itu, ya. Ini kita khawatir nanti tidak digunakan untuk agama. Kita berpikir teman-teman kita yang tidak digunakan untuk mondok, untuk belajar agama, untuk memperjuangkan agama, apa yang terjadi pada kehidupan mereka? Hidupnya habis untuk perkara yang sia-sia, bahkan untuk perkara yang memurkakan Allah. Jadi wali murid seharusnya begitu itu. Ya, anaknya di pondok, insyaallah kok betah, kemudian 17 tahun kok mau pulang, seharusnya wali murid nangis, gimana ini? Anak saya kok pulang ini, biar terus, karena ini begitu anak belajar di pondok, seluruh pahalanya dikirimkan kepada wali murid tanpa mengurangi pahala mereka walaupun sedikit. Yang amal juga dilipat-lipatkan fisabilillah, wali muridnya dapat pahala sempurna kalau dia ikut membantu perjuangan anaknya dalam fisabilillah tersebut. Karena wali muridnya adalah, jadi asbab wujudnya anak itu di dunia, nafasnya, badannya ini adalah sedekah dari wali murid pada anak untuk alat belajar agama. Wa man kathurat dzunubuhu, barang siapa banyak dosanya, falyastaghfirillah, maka dia supaya istighfar kepada Allah. Barang siapa banyak dosanya, maka supaya istighfar kepada Allah. Saya ini dosa saya apa toh? Saya ini nggak pernah buat dosa. Dosa kamu yang enggak merasa dosa, itulah dosa kamu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang suci, yang tersuci di antara paling orang yang suci. Beliau adalah yang tersuci di antara orang-orang suci. Pimpinannya orang-orang suci, pimpinannya para nabi dan para rasul. Beliau setiap duduk mengucapkan istighfar paling sedikit 70 kali. Beliau merasa perlu untuk selalu minta maaf kepada Allah, padahal beliau tidak ada kurangnya. Dia merasa kurang taat, merasa kurang, terus minta maaf terus kepada Allah setiap kali duduk. Kita ini dosa kita aja saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung, suruh istighfar loh sambil ngantuk. Maka Imam Hasan Bisri atau Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfari. Istighfar kita, minta maaf kita kepada Allah itu masih diperlukan untuk diistighfari lagi. Kita ini katanya minta maaf tapi dengan ogah-ogahan. Ada orang datang pada kita, dia ini sudah banyak salah, banyak berbuat kekeliruan pada kita, datang pada kita sambil ngantuk, dia bilang minta maaf Pak ya, minta maaf. Kira-kira bagaimana sikapnya orang yang dimintai maaf itu? Ini orang ini benar-benar kurang ajarnya sempurna. Kurang ajarnya sempurna ini. Ini perlu didupak mulutnya biar rontok giginya. Kata-katanya ini minta maaf, tapi sikapnya ini minta dihajar, bukan dimaafkan. Kita ini sering lepas sholat istighfar, astagfirullah, 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 saking tidak tawajuhnya itu sambil ngantuk, tiba-tiba loh kok wiridan sudah selesai. Ini istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Wa man abta'a alaihi rizquhu, barang siapa terlambat padanya rizquhu, rizki dia, falyukthir, maka dia supaya memperbanyak min la haula wala quwata illa billah, dari la haula wala quwata illa billah. Ini bedanya santri dengan bukan santri. Rizki terlambat bukan hanya usaha zahir saja,
banyak baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang memang ada hasilnya kecuali dengan ditolong oleh Allah. Usaha kamu apa saja tanpa diberi kekuatan dan tanpa ditolong oleh Allah tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Wesel terlambat, la haula wala quwata illa billah. Jangan wesel terlambat telepon, wesel tahu telepon. Akhirnya imannya pada telepon. Akhirnya kita ini nggak meningkat. Ini diantara cara menyelesaikan masalah terlambatnya rizki. Ada lagi surat Waqiah, ada lagi ini. Maka Imam Nawawi rahimahullah, kalau ada dalam satu masalah ada arahan dari Nabi lebih dari satu, sebaiknya dikerjakan semua. Ya baca la haula wala quwata illa billah, ya sholat sunnah hajat, ya baca surat Waqiah, ya banyak istighfar, ya keluar fisabilillah, ya jaga sholat jamaah. Kalau dikerjakan semua akhirnya sempurna. Minimalnya salah satunya dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Nah, ini kamu amalkan ini. Pokoknya yang ngantuk ini alamat gawat nih. Takror.